Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Rizwandi. Merupakan atau saya akan menjadi langsung ini. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Rizwandi yang akan menjadi konselor kalian pada kesempatan kali ini. Nah, saya juga ucapkan selamat datang di layanan konseling kami. Dan mungkin sebelum kita memulai konselingnya, kalian mungkin bisa berdoa terlebih dahulu, mungkin menyesuaikan dengan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa selesai. Kali sebelum kita lanjut, kalian mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, mungkin formatnya nama, usia, dan asal kalian. Mungkin bisa dari iya. Akrab disapa siapa? Echa. Oke. Oh, saudara. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Fadil Abdullah, umur saya 20 tahun dan saya berasal dari Sopeng. Akrab disapa? Fadil. Jadi saya juga mungkin saya panggilnya teman-teman ya, karena jarak usia kita juga cukup dekat. Jadi mungkin panggil nama saja. Kalau kalian mau manggil saya mungkin bisa disapa Wan. Oke, namun sebelum kita melangkah lebih jauh pada sesi konseling ini, mungkin teman-teman atau Echa dan Kaki bisa menyampaikan tujuannya datang ke konseling kami. Mencari benang merah ya, harapannya dapat mendapatkan benang merah dari permasalahan tersebut. Kalau saudara? Kalau saya pribadi datang ke sini, saya itu ingin menceritakan masalah saya terakhir ini yang memang sangat mengganggu, dan harapan saya setelah keluar dari sesi konseling ini mungkin bisa terselesaikan gitu. Oke, jadi harapannya setelah layanan konseling ini selesai, masalahnya bisa selesai. Jadi untuk sesi konseling pada kali ini kita akan berupaya semaksimal mungkin ya untuk memenuhi harapan-harapan Anda, karena sesuai dengan tujuan pada event ini adalah ingin mengetahui dan menyelesaikan atau mungkin memberikan berbagi pendapat mengenai masalah-masalah yang kalian buka. Oke, baik. Nah, untuk mengefisienkan waktu ya, mungkin Echa bisa menceritakan apa sih masalah yang dirasakan. Jadi ada perasaan cemas karena tugas-tugasnya, dan sampai-sampai ada salah satu mata kuliah yang dilepas. Kalau saudara? Sebenarnya permasalahan saya sama Echa ini hampir mirip, cuman mungkin saya dipatahkan oleh ekspektasi, karena menurut saya pribadi itu semester saya kan ini semester 4, dan menurut saya pas awal-awal semester 4 itu sangat gampang. Nah, pada saat masuk ke tengah dan menuju ke akhir itu saya kebetulan kebantai habis, karena menurut saya pribadi kan menurut
saya gampang. Nah pas akhir ini udah tahu ini tidur saya kurang, saya stres sekali, mungkin juga karena ada kegiatan luar yang saya ikutin. Jadi awalnya ya saudara Fakih itu merasa bahwa di awal semester ada lumayan mudah lah untuk menjalani, namun seiring berjalannya waktu semakin susah ya, atau mungkin tugas-tugas akhir ini sudah yang lumayan berat menurut saudara. Nah, untuk saudari Eca, mungkin bisa diceritakan apa saja sih yang menyebabkan saudari merasa cemas, merasa kenapa kesal dan materi-materi tugas-tugas, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut. Jadi sebenarnya masih butuh penjelasan, tapi saudari takut untuk bertanya. Kalau boleh tahu, kenapa saudara takut bertanya? Namun dari pengalaman saudari, apakah Anda pernah mengalami pada saat Anda bertanya tapi malah dijudge atau malah dikomentari balik lah istilahnya? Mungkin bisa diceritakan lagi. Jadi Anda merasa bahwa saya dituntut, tapi saya tidak diajar. Setelahnya Anda disuruh belajar, tapi tidak pernah diajari membaca. Nah, tadi juga saudari mengatakan bahwa salah satu caranya itu kayak sering keluar ya. Nah, mungkin bisa diceritakan bagian itu kan yang sering keluar kenapa gitu. Jadi sering keluar, tapi sebenarnya awalnya tujuannya untuk belajar, tapi malah tidak belajar. Kalau saudara mungkin bisa diceritakan lagi maksudnya saudara tadi yang kayak dipatahkan oleh ekspektasi dan lain sebagainya. Terkait permasalahan itu ya, saya itu merasa awal semester 4 itu sangat gampang. Nah, masuk di akhir ini kan terlalu banyak tugas, apalagi laporan itu kebanyakan banyak tugas kelompok, dan menurut saya pribadi saya merasa tugas kelompok ini sangat beban untuk saya pribadi, karena banyak anggota saya juga yang tidak aktif gitu, dan kebanyakan saya juga bekerja, dan itu membuat saya stres sih, karena saya pribadi ada juga kegiatan itu harus muncul orang-orang yang memang tidak mau kerja, kurang motivasi untuk kerja, dan saya harus tanggung itu semua.
gitu sih. Jadi kayak ada pelimpahan tanggung jawab gitu ya Anda rasakan. Dan apakah sudah menandakan saya ingin mengatakan bahwa ini kan juga udah akhir semester kalau kampus saya itu, kalau di kampus saya berakhir semester, dan saya juga ambil yang namanya PKM, dan itu menurut saya pribadi sangat beban saya juga akhir-akhir ini, karena ada tekanan dari orang lain karena harus bekerja di bawah tuntutan, dan ada laporan yang harus dikerja. Itu membuat saya sangat stres, bahkan hidup saya yang akhir-akhir ini 2 jam doang. Kan Anda tadi juga mengatakan bahwa Anda itu merasa stres apalagi kalau tugas kelompok ya. Mungkin apakah saya boleh tahu bagaimana kalau tugas individunya? Kalau tugas individu saya sih lumayan lancar sih, cuman yang memang tugas kelompok ini yang paling lancar. Nah, kira-kira apakah Anda mengetahui kenapa sih kira-kira teman-teman kelompok Anda itu yang kayak mengungkapkan tanggung jawab kepada Anda? Saya tidak tahu ya, tapi menurut saya pribadi ini yang bisa saya bawa. Mungkin karena teman-teman saya melihat saya bisa di sini, misal ada saya itu menurut saya bisa di bidang misalnya psikometri, dan teman-teman saya menggambarkan atau mengenalkan saya di ini, jadi dia itu kayak kurang bekerja. Tadi itu salah satu doang, masih ada yang lain. Mungkin seperti itu. Ini bisa diceritakan lebih lanjut ya. Bagaimana sih tekanannya? Kalau sebelum temannya itu tadi saya bilangnya bukan perpunyaannya PKM, karena mungkin saya adalah anggota baru di sini dan memang harus bekerja. Jadi saya diberikan tugas untuk mengerjakan semua penelitian. Itu kan juga menambah beban, ada di laporan kampus dan ada di luar ini, kayak gitu sih. Nah, kegiatannya itu kapan? Kalau kegiatannya mulainya itu udah sekarang sebenarnya, ini udah tahap persiapan, makanya semakin mendekati hari H itu saya semakin sibuk gitu. Ada nih juga yang tadi mau diurus laporan, banyak sih. Nah, untuk saudari saya, nah bagaimana sih pada perasaan saudari pada saat merasa bahwa kayak takut bertanya gitu, gimana perasaannya saat itu kayak mungkin cemas gitu. Mungkin bisa diceritakan bagaimana? Dulu tidak senang ya, kalau saya pribadi ya, saya kan berada di posisi yang sama seperti pastinya kita sudah sama sebagai mahasiswa. Saya dulu pernah juga begitu sebenarnya, tapi kalau sekarang mungkin masih iya, cuman ya kurang masukku ya, kembang saya jadi saya dulu. Setelah saya pikir kalau begini terus ya sampai kapan, jadi mending lawan itu kalau saya pribadi. Nah, itu kan tadi ada beberapa tips. Mungkin Faki bisa lagi menceritakan bagaimana sih yang tadi katakan kayak merasa atau membangun kepercayaan diri awal-awalnya. Masuk ini kan jurusan saya juga kebanyakan maksudnya bikin saya dan case ya, saya adalah orang yang lemah di teori, sedangkan teman-teman saya banyak pintar dari saya. Dan awal-awal itu saya juga sekali karena banyak teman-teman saya yang pintar sekali di jurusan saya gitu. Ya, itu yang membuat saya takut untuk bertanya juga dan menjawab. Tapi saya pikir kalau sampai begini saya terus kapan dan berkembang gitu. Jadi mending saya paksakan diri saya
untuk bertanya, menjawab, walaupun itu tidak berbobot, tapi itu adalah proses menurut saya. Ya, baik. Jadi apakah saudara Fatih ini juga pernah merasakan atau di posisi Echa gitu yang kayak sampai sampai getar atau kayak bergetar sebelum bertanya, apakah pernah di posisi itu? Iya, saya pernah sekali rasakan di posisi ini saat pas awal-awal, bahkan sampai sekarang sih. Maksudnya yang sebelum bertanya, gimana nanti kalau salah ngomong, bagaimana nanti kalau ada yang jadi pertanyaannya kenapa begitu, pasnya setelah ngomong deg-degan karena memang takut salah itu. Kalau Echa sebenarnya rasa takut berbicara itu mulai dari kapan? Dalam masuk kuliah di sebenarnya yang mana pas SMA tuh ya cukup suka aja bertanya ke guru, suka aja bicara kepada orang banyak orang. Cuman pas kuliah kayak misalnya banyak sekali orang-orang yang gue rasa di atas tuh begitu kayak yang dari aktifnya, pintarnya kayak gue solusinya ini dan saya apa begitu itu justru lebih kayak dulu deh. Boleh itu gambar ya, saya merasakan juga posisinya siapa sih. Saya kan ini kuliah semester 4 dan semester 1-2 saya itu berada di kelas yang lain sebelum di sini merasakan sekarang. Dan saya merasakan tekanan itu betul-betul pas semester 1-2 karena bagi saya pribadi memang seperti culture shock di SMA itu tidak ada orang-orang yang maksudnya terus sekali tanya menjawab, dan pas masuk di sini ya Allah ada semua ini macam-macam kayak Albert Einstein gitu. Jadi bagi pribadi tertekan kak. Kayak berarti ada tekanan-tekanan dari pihak kampus juga ya. Kalau tadi perasaan yang takut berbicara depan umum itu berawal dari apa? Kapan? Kalau saya perasaan takut berbicara depan umum itu sebenarnya dari SMA. Cuman pada saat kuliah ada tahap di mana saya kalau mau ngomong harus ketik dulu di Word karena saya betul-betul tidak pede pada saat itu. Takut tak salah ngomong, takut tak ribet, dan pada saat itu memang tak untuk bicara sebagai orang yang bodoh. Dan setelahnya itu saya mulai setelah pindah kelas karena mungkin ada beberapa teman saya yang iya, kalau dibilang efektif sekali karena menurutku pada saat itu yang membantu kak untuk mendorong nilaiku pribadi, mendorong kak untuk praktis atau latihan public speaking. At least sebenarnya itu dulu punya ini kunci. Namun apakah kan pasti juga menciptakan takut terus berbicara juga depan umum. Apakah kami juga pernah merasakan bahwa ada tekanankah dari orang tua atau ada mungkin di lingkungan sekitar yang kayak judge Fatih pada saat berbicara? Iya, sebelumnya saya juga sama seperti cara pertama dan pastinya ada tekanan juga dari orang tua. Meskipun orang tua saya tidak bilang harus begitu, pasti ada harapan juga, dan itu datang dari diri pribadi, bukan dari mulut orang tua pasti. Kalau saya pribadi ya, dan itu yang membuat saya juga tertekan sih sebelumnya. Apalagi banyak tugas dan harus kak, apalagi kepala aku berbicara harus kak menggunakan orang tua. Ya pasti juga ada perasaan-perasaan yang kayak membebani ya, karena memang kalau kalian atau apalagi kita yang sebagian dari drama gitu kan biasanya melakukan dan sebagai image yang sering untuk adik-adiknya ke bawah atau sebagai role model gitu. Jadi mungkin ada perasaan-perasaan takut kalau misalnya gagal dan dipandang buruk oleh orang-orang. Oke,
Oke, namun biasanya kalau Eca, apakah rasa takut itu memang tidak harus sampai sekarang? Oke, biasanya ngecek masuk akal pertanyaannya itu ngecek gitu gimana? Tapi kalau sendiri, istilahnya itu Kalau sendiri. sendiri sih tidak berani kan kayak tidak ada orang tanya bagus jika ini pertanyaan ini. Oke, jadi kalau misalnya berarti Eca ini bertanya kalau ada di atau bersama dengan teman-teman saja. Iya. Kecuali kalau misalnya itu pertanyaan dari temanku dan saya bisa sendiri kan tanyakan kadang kan pertanyaan dari saya dari temanku dia tidak berani bertanya di sini. Nah, mungkin bisa aja kenapa kira-kira gitu kalau sendiri tidak ada kan, apalagi Eca juga bilang kan tadi waktu SMA lumayan aktif gitu. Tapi kenapa pada saat sendiri tidak mau gitu? Apakah Pagi juga pernah merasa kayak minder-minder kayak tadi? Iya, saya pernah berada di posisi Eca yang tadi bilang kalau posisi pertanyaan bukan dan harus validasi orang lain. Karena menurut pribadi itu saya prinsipku kalau Boka bertanya harus berbobot dan tidak yang penting bertanya, tidak Boka prinsip itu. Karena menurut pribadi esensi dari pertanyaan memang harusnya mau paham gitu, bukan kayak cari nilai. Jadi begitu sih berada di posisi Eca. Jadi ada tekanan. Nah, sampai sekarang apakah kalian sudah identifikasi sebenarnya apakah itu memang ada tekanan dari orang lain atau hanya buat-buatan Anda? Saya sebenarnya sama kayak Eca juga, tapi menurutku pribadi mungkin ada tekanan dari orang lain untuk ekspektasi, karena dari semester 1 bulan maksud gimana sih, cuma karena bilang orang saya kok pintar kok, dan ada kata pintar itu tentang kanan di aku, jadi takut ya pecah ekspektasi orang terhadap saya dan aku tidak bisa jauh gitu. Kalau Eka, apakah pernah juga diberikan ekspektasi seperti itu? Tidak. Tapi di SMA bukan? Pernah. Waktu ujian mereka tidak mau belajar sampai harapan baru dikit. Mungkin salah satu anak itu nampak kursi kualitas dia kalau nggak mau pas nanti ada kayak apa di nggak manfaatkan ada beberapa orang kalau lihat cinta tuh memanfaatkan itu jujur awalnya berharap ada gitu tapi lama kelamaan kenapa kan gitu apa ya nyaman lah terlihat bodoh itu bukan yang membangun cuma kayak lanjut biar kami diri kan bodoh bisa Saya udah tarik ya, Eca. Berarti dengan training maksudnya
rela mengorbankan dirinya Eca sendiri dan orang lain. Iya, itu dia. Emang baru tak sadari ternyata ada kesalahan yang dilakukan gara-gara cuma orang-orang yang memanfaatkan tadi. Kalau diibaratkan pada saat SMA ini memang Eca ini kayak bintang, tapi pada saat berkuliah bintang itu redup gitu. Nah, memang sebelum masuk SMA atau kuliah gitu kan, apakah memang Eca ini sering dimanfaatkan oleh orang lain? Iya, cuman bisa lebih satu mata pelajaran tertentu pas SMA kayak gitu gitu atau matematika, cuman kayak itu pun pas ada ulangan saja ulangan kayak diulang lagi kayak semua karena kayak jawabannya masa pintar temanmu jadi kayak oh ada tak cuma itu begitu jadi kayak jangan jadi pintar supaya bisa manfaatkan kita pada saat itu sampai ketika kau bilang gimana hanya datang ketika dia butuh dan beristirahat juga. Nah itu teman-teman di Eca dari SMA itu kan, kalau bisa dihitung berapa orang yang di SMA tadi yang memanfaatkan? Dan pada saat SMA kalau bisa dibilang, apakah memang bisa dekat dengan kelima orang ini? Kalau Pak, saya ceritakan lebih lanjut lagi kayak kan mungkin ada tekanan-tekanan gitu juga tadi seperti itu. Nah, kayak mungkin apakah itu ada berasal dari orang luar atau memang dimunculkan dari diri Pak? Mereka pribadi jangan begitu sih, karena aku berpikir tentang hal ini orang dan menurutku pribadi sih munculkan ekspektasi gitu, padahal tidak sepantasnya kan sebenarnya itu. Menurutku lebih stres adalah tugas yang tadi sih sebenarnya sampai ya susah tidur dan kemudian kalau pagi ngantuk kalau ada siang ngantuk kalau ada. Tapi apakah ini juga yang Anda bilang ada ekspektasi kan? Dan Anda bilang Anda sering kayak istilahnya menggendong lah sama teman-teman. Nah, apakah itu Anda lakukan juga untuk memenuhi ekspektasi tersebut? Kalau itu pribadi saya tidak melakukan untuk memenuhi ekspektasi, karena menurutku saya lebih keras isu depan orang, makanya saya menggendong di sana. Kalau boleh tahu mungkin apakah ada pernah kejadian hal yang buruk mengenai tugas kelompok? Sebenarnya ya ada sih, cuman pada saat kalau misalnya istilahnya kalau tidak ada orang yang lebih pintar dari saya, pasti saya digendong. Cuman pada saat saya yang digendong, saya tuh lihatnya orang-orang kenapa begini kerjanya, kenapa tidak sesuai dengan format, kenapa tidak sesuai dengan standar di Eropa. Jadi saya kerja kembali deh daripada harus tak kerja 2 kali gitu. Itu klarifikasi dulu, Anda mengatakan tadi bahwa kalau Anda berada di satu kelompok yang kayak adalah orang yang kaki yang nggak pintar, itu kaki yang digendong di Iya, kurang lebih sih. Tapi menurut saya membantu sih, bukan nggak jadi beban. Waktu saya kerja sama ya bisa diajak kerja sama. Nah, sebenarnya kaki itu mengukur kepintaran seorang itu beda dengan Saya juga bingung sih kalau mau perkepintaran seseorang gimana. Tapi menurut saya orang yang menurutku bisa diajak bekerja sama itu menurutku tidak bodoh, karena apa nih, bukan berkata bilang bodoh sih, cuma menurutku tidak bisa diajak bekerja sama dan tidak ada motivasinya untuk kerja. Jadi pada saat itu kita yang dibubarkan gitu.
saya juga udah baca, saya jarang melakukan hal itu sih. Karena saya itu bukan tipe kalau orang yang mau menghabiskan energi itu benar-benar sampai kak ketika ujungnya saya harus tanya dari mereka mereka apa sih maksudnya kasih begitu sampai kak juga harus berekspektasi bahwa nanti bagaimana sih kalau ditanya sih sebenarnya sekarang saya kerja gitu. Nah kan juga Anda mengatakan tadi ya kayak capek juga mau berdebat dengan orang lain, capek, tapi capek juga untuk memilih. Jadi sebenarnya bagaimana sih sebenarnya menurut Anda pribadi memecahkan atau solusi dari masalah ini? Jadi bang bingung sih mungkin ada sarannya nggak kalian? Mulai dari sentimen menanyakan apakah memang ada saat atau kejadian di mana saudara Fadi itu menanyakan atau mengingatkan lah istilahnya untuk menjaga terus tapi malah ditanya kembali atau ditanya kembali lah istilahnya. Sebetulnya ada menjadi pasnya bisa kerja awal-awal pas kalian balik dari wawancara di situ besarnya stres kan sampai nangis kan bayangkan ya pernah kan nangis kalau kerja sama kampus apalagi di kampus saya tidak pernah nangis depan orang tapi ini betul-betul kesal sekali sama satu orang karena menurut pribadi pada saat itu stres sekali kan kelihatannya bahkan tidak oke kan kelihatannya dan pada sekali belum stres pada saat itu orang pasti melihat anggota kelompokku dia itu tidak saya simpatinya simpati dan simpati baru itu dan dia tidak terlalu stres gitu dan kalau itu ke depan semuanya dan kita di situ ada tugas bumi deadline Jadi Anda berpendapat bahwa temannya tidak empati ya? Kenapa Anda menilai bahwa dia tidak empati? iya karena dia lihat tak saja untuk kerja laporan tidak ada inisiasi yang apa lagi kerja itu benar-benar lagi maksudnya saya juga tidak mau menghabiskan dari itu untuk solusi saking stres kita sakit Kan kita tidak tahu ya bagaimana orang dia itu apakah memang butuh dibimbing atau bagaimana. Namun mungkin saudara juga menyuruh. Jadi mungkin di sini ada istilah miskomunikasi lah ya. Dan kita tahu juga bahwa dalam satu kelompok itu dia bekerjasama itu kan memang komunikasi. Jadi kalau kita saudara pasti merasa bahwa capek ya itu tadi siap-siap saja mungkin apalagi orang yang tidak berparasan apalagi kita memang setiap orang itu berbeda-beda dan kita merasa bahwa kenapa dia tidak mengerti. Nah, apakah Anda sudah berusaha juga mengerti teman Anda tersebut? menurut saya pada saat itu beberapa kasus berpikir pada dia tidak mengerti. Oke, jadi kalau saudara teman Anda juga begitu, ya kenapa kamu harus mengerti Fati kalau dia juga tidak mengerti? Ada tugas yang dilakukan di ada minggu ini kerja tugas. Jadi kalau misalnya kita berikan lagi, nah ini kan memang menjadi apalagi misalnya bicara gitu di orang yang memang misalnya butuh bimbing tapi dia tidak tahu mengerjakan apa dan dia juga tidak tahu mau apa seperti yang dikatakan oleh Cina tadi bahwa dia kadang-kadang kecewa cemas juga karena dia tidak tahu apa-apa di bimbing juga mungkin bisa sharing juga bagaimana
Namun Eca pernah juga nggak merasakan kasus seperti itu? Tapi Eca ini di posisi seperti itu. Kalau kenapa dia suka begitu, jadi kumpul sampai nggak suka, jadi bukan saya aku berdebat suka juga Jadi bagaimana mungkin pendapat Fatia, apakah ada tanggapan dari Iya, sama Dewa tadi penjelasannya sama ada orang yang memang harus mendidik dan aku bertanya gitu. Nggak tahu dia orangnya bisa mungkin bisa kali berarti sih karena mungkin ini lah kalau misalnya sama aku masih bergabung sih. Mas kan bisa kelompok karena menurutku saya tuh orangnya individualis dan tugas. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi di sendiri situ gimana gitu. Kalau pribadi suka saya suka kan karena suatu ada gitu harus dikomunikasi sama lain yang bebas berkreasi sendiri bagaimana maunya kita. Sementara kalau kita pakai kelompok kau kerjain ini kalian kerjain ini dan harus disesuaikan sama depan orang. Kalau langsung kan nggak bisa Lebih simpel ya mau benar salah juga kita mau pribadi ini ya betul. Nah, apa ya lebih individualis dan secara maksimal, tapi apakah Anda juga pernah dikecewakan kayak sudah menyuruh orang lain tapi hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi? Sebenarnya kalau dibilang gitu banyak sebenarnya dari semester 1, 2 mungkin saya juga yang kurang komunikasi tadi bodoh kami memang dalam menjadi ketua dan ketua itu menurut saya opsi terakhir karena saya tidak bisa menurut saya sih tidak bisa memimpin sih karena apa ya kurang decision making pengambilan keputusan. Kemarin ini saya kan berkenalan dengan salah satu anak dia dan terus dia lapangan dan pada saat itu ada salah satu barang yang dibakar dan itu barang itu tapi mereka salahkan Pak, mungkin mereka tidak bilang secara langsung menurutku mereka pojokan Pak di situ. Bisa sih mereka sedih saya itu semua ini dan kalian pojokan Pak gitu. Semua urus itu kenapa kalian salahkan Pak gitu. Padahal tanggung jawabnya ini masing-masing untuk sama-sama menentukan tanggung itu masuk bisa kasih begitu. Saya mengerti perasaan jadi kalau gimana itu kan kita sudah berusaha maksimal tapi ujungnya disalahkan. Mungkin itu adalah salah satu perasaan yang paling kayak mungkin istilahnya diri gitu karena kita sudah berusaha semaksimal tapi ujungnya disalahkan juga gitu. Karena kan kembali lagi kita ketahuikan sampai sehingga jadi kita memang tidak bisa dipungkiri bahwa memang butuh manusia apalagi jadi mungkin kedepannya setelah lulus kalian sudah setelah lulus dari bangku kuliah kita bekerja juga misalnya itu juga orang lain apalagi kalian yang backgroundnya sebagai psikologi
sebagai ilmuwan psikologi psikolog yang memang pasti mau tidak mau bertemu dengan manusia harus berkolaborasi dengan manusia pasti butuh yang namanya manusia. Jadi kalau kalian ekspektasi negatif awalnya saja ekspektasi negatif kepada manusia lain, ya bagaimana manusia lain itu berpandangan juga kepada Anda. Seperti contoh tadi yang mengatakan bahwa takut dipandang negatif juga dan orang lain, padahal saat itu hal yang dibuat-buat saja. Ya seperti juga yang saya ceritakan bahwa karena ada pengalaman namun kan kita ketahui bahwa orang itu berbeda, orang itu bukan orang yang menuntut saya untuk selalu benar. Kalau juga manusia kita tidak luput dari jadi juga pakaian harus selalu salahkan kalau kerja kelompok dan selalu tinggalkan dan bahkan sudah lebih nyaman kalau individual tugas individual yang mungkin memang kita tidak tahu dan tidak bisa menggeneralisir bahwa semua orang itu sama. Terkadang juga kita harus menekan keegoisan kita masing-masing karena kita hidup berdampingan dengan orang lain yang juga memiliki egonya masing-masing. Ya, bukan kembali lagi ke karakter personal kita masing-masing, interaksi, bagaimana kita berinteraksi. Dan menurut saya tidak ada salahnya ketika kita mencoba suatu hal yang baru, karena mungkin seperti yang Eca bilang tadi bahwa saya takut terlibat karena takut dimanfaatkan. Nah kan mungkin Eca juga tidak pernah berekspektasi seperti itu bahwa betul-betul kejadian. Dan memang ada pepatah atau ada kata-kata yang mengatakan bahwa perbaiki atau perhatikan pikiranmu karena pikiranmu yang akan mengendalikan tingkah lakumu, dan perhatikan tingkah lakumu karena tingkah lakumu yang akan menjadi perilakumu. Perhatikan karena itu yang akan menjadi kebiasaanmu, dan apa yang akan menjadi kebiasaan dan itulah yang akan menjadi bagaimana. Jadi memang intinya kita harus memperhatikan pikiran kita kepada orang lain, ekspektasi kita kepada orang lain, apalagi pikiran negatif, karena biasanya pikiran negatif itulah yang muncul dan hasilnya betul-betul negatif. Misalnya kita berpikir ini dan kebetulan berpikir ini karena itu yang tertanam di diri kita, otomatis itu yang menarik mungkin aura-aura yang dari luar bahwa memang harus kejadian seperti itu. Jadi nah kira-kira kalau saya bertanya kepada saudara Eca atau saudari Mati, apa sih yang bisa dilakukan untuk mengajarkan bersama setelah diskusi tadi pandangan kita pikiran bagaimana, kira-kira apa yang bisa Oke, mungkin Fatih dulu ya, karena tadi juga sudah beberapa kali bertema. Pertama yang saya mungkin kalau misalnya saya itu mungkin lagi komunikasi sih sekarang, karena saya nggak juga begini terus ya bakalan saya sakit hati seperti itu. Dan setelah mendengar tadi saran dari Eca, betul juga saya harus mengerti ke orang lain juga bahwa ada sama orang yang memang pasti dapat dan mungkin bakalan berubah di sini.
bisa saja tidak dapat beberapa kali. Jadi memang kita harus menggunakan dengan dan bisa mengambil bagian dari itu, karena kita tidak tahu apakah itu bakalan muncul lagi atau tidak. Dengan mungkin menjaga komunikasi seperti Fatih yang bilang tadi, atau mengurangi ekspektasi lah gitu kepada orang sekiranya negatif dari tadi, dan kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Jadi sampai di sini apakah ada yang masih perlu kita diskusikan? Gimana perasaannya setelah melakukan perbincangan, diskusi? Apalagi yang tadi yang saya bilang dulu, sebenarnya ini yang maksimal lah pada saat SMA, tapi redup pada saat kuliah yang ada beberapa kemasan. Dan tadi juga Richard bilang ada bahkan satu mata kuliah yang sudah diabaikan atau sudah dilepaskan. Jadi nanti kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa menjadi Echa yang di SMA tadi atau lebih baik lagi dari sekarang. Kalau Saya baca dulu semoga ditangani dalam kondisinya dan pribadi aja, karena itu juga salah satu masalah yang Nah, kalau harapannya teman-teman datang ke sini apakah sudah terbayarkan atau sudah tercapai dengan baik maksimal? lumayan sih. Cuma sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari saudara tidak aman ya. Oke, jadi mungkin itulah tadi ya sesi konseling kita kali ini cukup singkat ya, karena berlangsung kurang lebih selama 45 menit, dan harapannya juga kedepannya saudara Vicky dan saudara Echa bisa memaksimalkan potensi dirinya, memperbaiki pola pikirnya, dan ya stay positive thinking aja dan memperbaiki diri. Nah, mungkin sebelum saja tutup, saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara dan saudara karena berkat pada saya selama pengalamannya, dan saya juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada teman-teman atau saudara kami dari Echa apabila selama proses konseling ada hal yang kurang menyenangkan atau ada hal perkataan atau kata-kata saya yang tidak enak di hati saudara. Jadi saya langsung tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan selamat menjalani aktivitasnya seperti sedia kala.